bisa dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran. Suara nggak kedengaran ya? Iya, putus. Kok bisa? Cek. Nggak ada suara. Nggak ada suara? Iya, kayak ada suara kayak gitu. Maksud sih? C 1 2 cek mic. Belum ada suaranya? Oh jelas ya. Kok sayang berarti di sini? Teman-teman bilang bagus suaranya. Ini. Coba suaranya lagi kembali, Bang. Berarti saya yang bermasalah. Coba Bang Juman coba izin bersuara, Bang. Cek 1 2 di tes monitor. Bagus. Pakai headset aja deh. Cek. Suara saya aman, Bazua. Syukron bagian. Oke ya. Noise nggak? Bagaimana suara saya? Udah bagus? Saya noise kan ya? Dan aku tak punya rasa. Ya teman-teman sekalian, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Suma ya, yang ada di sahabat Bang Suma ini, Laskar Api, dan juga teman-teman, begitu juga yang ada di channel Zulkifli Mabas. Siang hari ini kita berjumpa untuk sapa-sapa netizen terkait dengan Laskar Api ya, yang sudah daftar API. Kita sharing-sharing di sini teman-teman sekalian, dan juga sekaligus untuk menertawakan si Christian Prince ya, si Cepot yang semalam tidak berani hadir dikarenakan menyadari dirinya tidak ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Ya, itu satu kemenangan bagi kita umat Islam, meskipun kita kecewa karena penghujat Islam nomor wahid di Indonesia ini itu tidak hadir. Kemudian mungkin takut ya, bukan mungkin lagi ya, takut pastinya kan, karena mau membahas apapun kita layani. Dan kata Bu Darni, dia mau bawa tema yang mengejutkan. Jadi temanya dia tidak tentukan, melainkan nanti setelah hadir di komal kita baru angkat tema. Ya, kita juga akan kagetkan, karena saya mendengarkan Ibu Darni ngomong kayak gitu, ya saya lantas berpikir, oke, kalau gitu kita membahas tentang silsilah pembawa agama, pembawa kitab. Al-Quranul Karim dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita berbicara mengenai siapa beliau Rasulullah ini, terkait dengan nasabnya, terkait dengan silsilanya, berasal dari keturunan mana beliau, dan kita umat Islam paham ya di dalam kitab yang selama ini kita gunakan untuk kemudian mengetahui sirah nabawiyah, mengetahui tentang silsilah Rasulullah, itu lengkap di dalam, mulai dari Nabi Adam. Lalu kemudian mereka menerima 14 kitab dari rasul mereka yang mereka sebut rasul. Maka kita akan minta pertanggungjawaban kepada si Cepat untuk membuktikan keotentikan daripada silsilah Saulus, pendiri agama mereka, yang memberikan 14 kitab kepada mereka, dengan meminta pertanggungjawaban bahwa jika benar 14 kitab yang dituliskan ini adalah firman Tuhan, maka kita minta pertanggungjawaban, benarkah Saulus ini adalah seorang rasul yang diceritakan di dalam kaidah penyampaian firman Allah melalui perantaraan para nabi. 14 buku ditulis oleh si Saulus. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 14 buku yang dijadikan sebagai sandaran iman teman-teman kita Kristen? Ya, seperti itu adanya. Ini Lalu kemudian kalau dia bukan nabi, apalagi rasul, ya kalau nabi aja kagak, berarti apalagi rasul, ya kan? Maka bagaimana mungkin 14 buku yang menjadikan mereka kemudian menyembah Yesus bisa dijadikan sebagai acuan? Contoh, ada pemberitaan tentang mantan presiden kita, Insinyur Soekarno. Ketika ada orang yang datang memberi kabar bahwa Insinyur Soekarno memiliki istri dari orang Jepang, anaknya bernama si Fulan dan seterusnya, ini misalnya ya, maka kita harus tahu keakuratan pemberitaan tersebut. Pertama, apa isi materinya, pemberitaannya. Kedua, siapa yang membawa berita ini. Ketiga, bagaimana kita bisa percaya informasi yang dia bawa. Untuk mengetahui benar tidaknya informasi yang dibawa oleh pembawa kabar, kita harus tahu orang ini pendusta, orang ini penipu, orang ini siapa, tinggal di mana, ya kan, latar belakangnya apa, siapa keluarganya, bagaimana dia di tengah-tengah umatnya atau di orang-orang sekampungnya, apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, apakah dia pendusta, apakah dia penipu, ataukah dia jujur. Harus ada informasi dari orang sesamanya. Seperti itu. Kalau tidak ada sama sekali, nggak ditahu orang tuanya, tidak diketahui siapa ayahnya, tidak diketahui siapa ibunya, lantas dipercaya pemberitaannya, itu namanya bahlul. Bahlul. Ya, misalnya ada orang yang memberikan satu informasi, ya, bahwa Bang Suma itu adalah seorang direktur BUMN. Nah, siapa yang memberitakan itu? Siapa yang memberitakan itu? Kalau Bang Suma direktur BUMN, siapa yang memberitakan? Apakah orang tersebut pernah bertemu dengan Bang Suma? Apakah orang tersebut pernah berbicara langsung dengan Bang Suma? Apakah orang tersebut bisa dipercaya? Untuk mengetahui bahwa dia bisa dipercaya, lihat orang sekelilingnya. Siapa orang tersebut menurut keluarganya? Siapa orang tersebut menurut tetangganya? Siapa orang tersebut menurut masyarakat setempat dengan dia? Baru bisa dipercaya. Faktanya Bang Suma bukan direktur BUMN. Kalau direktur perusahaan swasta, iya, Bang Suma direktur di 3 perusahaan, direktur utama. Oke, itu baru betul. Karena saya sendiri, Bang Suma sendiri yang menginformasikan.
orang-orang terdekat saya yang mau informasikan, seperti host kita ini, anak sendiri, tinggal serumah, tinggal di rumah, menginformasikan tentang Bang Suma, itu bisa dipercaya. Oke? Karena ada klarifikasi pemberitaan antara host dengan narasumber itu betul-betul akurat. Tapi kalau ada pemberitaan, untuk itulah dia mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi hantu bagi kamu. Ya, ini informasi dari mana? Harus ada informasi akurat. Dan yang berbicara ini siapa? Apakah pantas dipercaya atau tidak? Itu loh. Nah, ini yang tidak bisa dia nggak bisa menghadapi kita. Makanya dia bikin janji. Sebenarnya dia itu cuma kelepasan, teman-teman. Kelepasannya apa? Dia hanya tidak ingin Ibu Darni itu ke kita. Itu aja. Bu Darni kasih syarat terlalu berat, yaitu saudara harus mengalahkan Bang Suma. Waduh, berat. Tapi karena dia orangnya sombong, orangnya kemudian tinggi hati, orangnya kemudian penghujat, maka dia iakan, iya, saya akan kalahkan Bang Suma. Dia nggak mikir kalau perkataannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti setelah dia sadar, ketika kemudian ternyata Bu Darni betul-betul menunggu saya di tempat Bang Suma. Aduh, gimana ini? Kita atur siasat. Anggap saja saya sudah ada di bawah, udah dari tadi menunggu, tapi tidak dinaikkan, makanya diskusi nggak jadi. Bahlul. Bahlul itu namanya. Ya, apa yang terjadi? Wah, buka komal, habis itu curhat, menghina pribadi orang, nyerang-nyerang pribadi, nyerang pekerjaan, nyerang harta dan seterusnya. Apa? Anak hantu kok kayak gitu? Anak hantu, anak teos kok kayak gitu? Belum bisa kalian itu, belum bisa. Baca kitab kalian dulu, baru hadapi Bang Suma. Kalau kalian sudah bisa baca kitab dalam bentuk bahasa Yunani, baru bisa diskusi dengan baik. Baca kitabnya nggak bisa. Bahasa Al-Quran juga cuman ngais-ngais terjemahan. Habis itu merasa paling pintar. Dasar anak teos nggak tahu diri. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian. Tujuan kita kemudian untuk live ini untuk klarifikasi ya, bahwasanya si Cepot itu nggak ada ilmu sama sekali ya. Kemenangan dia adalah ketika kita masuk ke komalnya dia, kita di kick, kita di mute permanen. Habis itu dia menjelaskan tafsirannya terhadap terjemahan. Bahlul, itu namanya bahlul. Bahlul kuadrat itu namanya. Ya, tidak ada ilmu, membahas kitabnya orang, tidak bisa baca kitabnya orang, tapi sok pintar bahas kitabnya orang. Pertanyaannya, loh, Bang Suma juga nggak bisa bahasa Yunani? Oke, Bang Suma juga tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, saya ngaku kalau Ibrani saya bisa baca, meskipun masih terbata-bata, tapi minimal saya bisa baca. Jadi saya nggak bisa dibohongin. Kalau terkait perjanjian lama, ya itu menjadi tolak ukur. Kalau yang mereka sebut perjanjian baru ini kan cuman ini mencocok-cocokkan dari perjanjian lama saja. Perjanjian baru kan bukan ajaran Yesus langsung, ya kan? Yesus tidak pernah bertemu Lukas, tidak pernah bertemu dengan penulis perjanjian baru. Ini tidak perlu amat untuk diketahui. Lagian standar pengetahuan oten di Indonesia ini hanya terjemahan. Oke, jadi kita hadapi dengan standar ilmu mereka. Andai saja teman-teman oten di negara ini semuanya bisa bahasa Yunani, bisa baca kitab Yunani, kitab Yunaninya ada original teksnya, ya kita harus memenuhi standar itu untuk berdiskusi, untuk membahas kitab mereka. Tapi kan pengetahuan mereka hanya terjemahan. Jadi kalau Bang Suma menghadapi mereka, ya cukup terjemahan saja. Iya toh? Iya kan? Iya. Sedangkan kalau berbicara mengenai
berbicara mengenai Al-Quran, oh nggak bisa. Nggak bisa hanya modal terjemahan sudah gitu, modal tafsir pribadi nggak bisa. Kok kelihatan hidung saya mancung ya? Gitu ya teman-teman sekalian. Terus kemudian ada yang saya dengarkan, oknum yang dia sebutkan itu guru bela diri saya. Memalukan dan memilukan. Memilukan dan memalukan. Dibilangnya saya murid dari temannya dia. Ulang lagi memalukan dan memilukan. Masya Allah. Saya dengan abang saya itu beda aliran. Oke? Beda aliran. Bagaimana mungkin dia mau ngajarin saya? Saya dari aliran Mamoru, full body contact, sementara dia aliran Soto. Ya, nggak mungkin. Saya berguru sama dia. Gak masuk di akal. Ngomong asal modal ini aja, modal air liur. Sama ketika dia memahami Bibelnya hanya modal terjemah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi siang hari ini kita jumpa dengan teman-teman ya. Dinda Nandar ada, saudara Raihan juga ada. Saya Gurunda, kangen dengerin Gurunda Juma ini. Juga, Masya Allah. Kangen terus deh. Iya. Kangen lah, saya kan monolog terus, kali-kali pengen denger nih. Adam denger suaranya ini. Sekalian ke Makassar aja nanti pas peresmian Amin. usaha kita. Amin, Gurunda. Aduh, Gurunda Juma ini Amin. tegas, sangar kalau buat kafir, tapi kalau buat muslim itu hatinya lembut ya. Saya tuh terharu waktu mau pulang itu sampai nangis, Masya Allah gitu kan. Kalau hati saya itu sudah keras mungkin ya, kok nggak bisa nangis ya. Tapi Gurunda Juma ini luar biasa, Masya Allah. Inilah sesuai dengan surat Al-A'raf ya, ruhama bainahum. Keras kepada kafir tapi sesama muslim lembut hati Bang Juma ini, teman-teman. Insya Allah adekku. Bang Raihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kali jenguk wabarakatuh. Kayak singa padang gurun. Masya Allah. Wah, kekinan berkabar. Ya. Ini gara-gara nonton diskusi ini, Masya Allah, saya begadang sampai subuh, Ustaz. Saudara di mana? Bang Rehan di mana ini? Kok kayak dialeknya kayak orang Sulawesi juga. Saya orang Indrekang, Ustaz, tapi tinggal di Biak, Papua. Nah. Oh, pantasan aja. Masya Allah. Ya. Nah, guru saya muncul juga nih, Dinda Kuryas Moto. Ini harusnya Iya, banyaknya iya. orang-orang Iya. tator yang muncul, Gurunda, tapi kenapa tidak ada yang muncul ke atas ya? Untuk diskusi, karena di tator banyak sekali teman-teman konten. Iya, mungkin ini sudah merasa diwakilkan oleh Pak B2 yang ada di mana? Di Irian Jaya. Pak Bom. Masya Allah. Oh, satu Di provinsi Biak, dengan saya ya. di Biak kayaknya Dinda Agung masih di sana. Beliau pengawalan 01 RI 01 sekarang. Di Iya, Biak. insya Allah jadwalnya sebentar, Ustaz. Ini RI 1 di sini jam 4. Oh iya. Iya, Iya, ada pembukaan STC. Dinda Agung di sana. Betul. Ada tim kita ikut sama beliau, kebetulan dia ring satunya RI 01. Masya Allah, bisa jumpa dengan beliau kalau Coba aja nanti Tidak kalau bertugas. misalnya ini. Iya. Saya Tapi pesan dapat sama kontaknya di beliau. mana, Gurunda? Gimana? Dapat kontak Gimana? beliau di mana? Kebetulan beliau satu tim sama kita. Tapi bisa dapat kontak beliau. Bisa. Insya Allah. Kalau memang mau silaturahmi bisa.
asalkan beliau tidak lagi kawal pasti ada tempat istirahat beliau lah nanti. Bisa jumpa-jumpa Iya. sama teman di Biak. Mana tahu di Biak bisa bentuk api di sana segera mungkin, ya kan? Biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Ini Dan, pemilik Stay Indonesia, Mas. Baik. Bang Ryan, host, Siapa duka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Moto. Siap. Assalamualaikum semuanya, Gurunda semua. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Kukurios Moto yang baik hati, sehat selalu. Ada yang bilang CP itu cendol pulut. Benarkah? Cendol pulut katanya. Kangen nih sama Gurunda nih, Masya Allah. Kangen. Tanda-tanda ini, tanda-tanda Ditunggu semalam pembebasan tidak kasar. muncul. Aduh, gimana ini dia? Memang nggak mungkin datang karena memang dia spesialis hujat. Ya Mbak nih 127. Ada yang ingin disampaikan Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini aja, maaf ya, tadi saya naik pakai ini ke roomnya Raji, Bang Juma. Di pada Yuni. Iya, Dia iya. di- Akunnya siapa itu Mbak? Hujat. Akunnya muka Saya kota. naik. Ya, Razi itu Iya, yang saya menangis diskusi di sama dia. sosmed. Oh, nggak pernah tahu. saya sempat diskusi sama dia secara baik-baik sih, Bang Juma. Saya kasih pengertian sama dia. Tapi ya tetapnya mungkin saya salah orang. Tadinya saya mau bikin dia ngerti gitu. Tapi emang udah susah orangnya gitu, Bang Juma. Siapanya? Yuni. Saya juga Oh, sempat nggak bisa. dimaki-maki sama Raji itu. Nggak bisa karena dunia ini memang Tuhan sudah menggariskan beberapa kelompok orang mukmin, muslim, musyrik, munafik, kafir. Itu sudah digariskan itu. Jadi biarkanlah mereka menggunakan pakaiannya. Kita juga menggunakan pakaian kita. Masing-masing kita cuma saya menggunakan tadi pakai pakaian. akun ini gitu kan, saya nggak punya akun lain. Saya bilang jangan mencapi seperti itu. Kalaupun ada oknum, kenapa nggak tegurnya melalui pengurus? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya dia maunya tuh diam, walaupun si Otet tuh maki-maki. Saya bilang ya nggak gitu. Menurut yang saya di Al-Quran pun ada ayatnya. Memang hikmah, tapi kalau dia menghujat, kita kan nggak bisa diam dong. Saya bilang gitu. Terus saya saranin dia masuk ke roomnya Gata yang model begitulah, Bang Juma. Dia nggak mau malah. Ya paling tidak kita tahu bahwa keberadaan kita seminim-minimnya, seawam-awamnya ilmu kita itu, musuh kita itu adalah kaum kafir itu aja. Kenapa kita harus ada? Karena mereka memulai perang, dalam arti perang tentang agama kan gitu, konsep, kemudian akidah, ketuhanan, kitab suci, mereka yang mulai perang. Maka kita hadir di sini. Nah muncul kemudian orang yang membela orang-orang di sebelah. Itu apa namanya coba? Ketika Rasulullah Muhammad SAW ya mengajarkan Islam kepada orang di sekelilingnya, kemudian muncul orang yang memusuhi Rasulullah padahal dia mengaku muslim. Ya kan gitu. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ada perang, bahkan mereka dibunuh. Siapa pembunuhnya? Ada yang bisa jawab saya? Yang membunuh para sahabat. Orang internal juga kan? Benar kan? Iya, jadi dari sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, musuh dalam selimut itu harus ada. Kenapa? Karena itu sudah digambarkan oleh Allah. Kaum munafik itu harus ada. Karena Allah sudah menggambarkan itu di dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik itu ada.
orang-orang munafik itu ada. Yang kita lurus-lurus aja. Mereka memprotes kita karena metode dakwah kita aja, metode penyampaian kita aja. Mereka memaki kita karena merasa ilmu mereka itu lebih tinggi dari kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena mereka itu kalah vokal, mereka itu kalah power. Artinya niatannya mereka ke sosmed itu ya mencari keuntungan pribadi. Harusnya mereka itu satu barisan, satu komando dengan kita, ya kan? Kenapa mereka menjadi pembela? Coba, orang yang tidak ngerti Islam aja, orang yang tidak paham, bukan orang dari pondok aja, mereka mau bahu-membahu bersama dengan kita gitu. Coba, orang yang tidak ada basicnya, backgroundnya bukan dari agama, tapi mereka kemudian peduli dengan Islam itu sendiri, maka mereka bergabung di API karena merasa API ini adalah kendaraan untuk kemudian membentengi akidah umat Islam. Mungkin hari ini angkatan pertama Bang Suma jadi ketua pembina, ya karena ini baru. Periode berikutnya bisa jadi ketua MUI yang menjadi ketua pembina API. Bisa jadi deretan para ulama itulah yang akan masuk di API, divisi pendidikan kiai ini, divisi pengembangan kiai ini, ya, terus divisi dakwah kiai ini, divisi pendidikan kiai ini, divisi ekonomi kiai ini. Bisa jadi, kenapa tidak? Karena API itu adalah kendaraan untuk mempersatukan umat, khususnya di Indonesia. Khususnya di Indonesia. Yang angkatan pertama aja ya, yang orangnya kayak saya ini potongannya. Tapi niatan kita untuk membentuk API itu bukan cuma sehari dua hari, bukan hanya untuk masa kita ini aja. API kita bentuk sampai kiamat datang sebagai wadah pemersatu umat. Itu aja. Kami yang memulai. Kalau bukan kita, lalu siapa coba? Siapa yang memulai coba? Para guru-guru kita sibuk membina umat, ya kan? Maka muncullah kita yang punya ruang, punya waktu, punya kesempatan untuk punya ide dan gagasan mempersatukan umat di dalam wadah perbandingan agama. Kan keren itu. Itu idenya dari mana? Idenya dari Dinda Hendra Paduka yang selama ini kita sebut Paduka. Saya aja kaget waktu itu. Saya pertama dari MCI. Saya berdampingan dengan almarhum Ko Stephen. Saya dengan Ko Stephen itu seperti jari dua ini. Setiap ke Makassar, dia tidak temui siapapun sebelum menemui Bang Suma. Itulah Ko Stephen. Sampai kami duduk berdua dari Isya sampai sholat subuh berdua di emperan masjid. Berdua aja dengan Ko Stephen, bercerita tentang umat ke depan seperti apa. Pada saat kemudian beliau datang bersama dengan teman-teman artis Hijrah Vers waktu itu, satu manusia yang hanya ingin dia temui waktu itu, Bang Suma aja, yang orang sini Makassar. Yang lainnya antri dari universitas ini, dari kampus ini, ya, tapi dia hanya ingin bertemu dengan satu orang, yaitu Bang Suma. Bersama saya, udah bertahun-tahun kemudian, ayo Bang Suma, bikin ini, bikin rekening, kita satukan tekad. Saya bilang nggak usah, selama saya masih mampu. Apalagi kemudian bersama dengan YPM At-Tauhid. Oke, habis itu apalagi kita sama-sama dengan orang Wahda, sama-sama dengan teman-teman di Jamaah Tabligh, ya. Lalu apalagi membentuk MMCI. Tapi segitu banyaknya lembaga yang kita masuk, belum ada yang sekreatif API ini. Kita hanya konsentrasi mu'allaf. Tapi tidak pernah muncul di pikiran gimana kita bisa mempersatukan umat di Nusantara ini dengan satu wadah yang kuat, ya, di mana itu tujuannya adalah membuat masyarakat Indonesia, umat Islam itu terbangun, tersadarkan dari tidur panjangnya bahwa di luar kita, kiri kanan kita, tanpa kita sadari
mereka berbondong-bondong memperebutkan generasi kita untuk menjadi umat yang kafir. Itu. Tiba-tiba dipertemukan kita di TikTok. Orang-orang yang peduli datang ke Makassar tanpa ada rencana sebelumnya, tanpa direncanakan benar-benar, dimatangkan betul-betul. Datang seketika, membuat kejutan dari provinsi ini, datang kurang lebih 10 hari kita berembuk dan lain. Ide ini muncul, adalah Dinda Hendra, adalah Kotoni, adalah muncul semua. Saya katakan ide yang benar harus kita bentuk dari sekarang. Saat itu juga bukan kita yang ke kantor notaris yang datang ke tempat kita untuk kita tanda tangan. Resmi API. Kita pelajari apa unsur melatar belakangi berdirinya API. Lalu kemudian apa visi misinya. Kita satu tekad semata-mata untuk membuat orang yang menghujat Islam itu sadar tentang Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Hari ini mungkin menjadi ketua pembina saya yang ya orangnya cuman seginilah potongannya. Orang lihatnya juga berandalan, ya kan? Bukan orang intelektual, bukan dari kalangan cendekiawan, bukan seorang dai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan seorang yang ya tipikalnya pendidik seperti biasanya orang-orang yang piawai di dalam menjelaskan Al-Quran. Hanya orang biasa yang peduli terhadap umat Islam yang senantiasa dihantui oleh pemurtadan. Itu aja. Hari ini mungkin iya, tapi generasi berikutnya bisa jadi yang pembina itu seperti yang saya katakan tadi. Apalagi sekarang sudah merambah ke pondok-pondok pesantren. Ustadz Najah, Gus Wafi sudah mulai merambah ke ulama-ulama. Bisa jadi. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan API ke depannya itu menjadi lembaga besar yang kemudian benar-benar menjadi wadah pemersatu umat. Dan itu tanda-tandanya sudah ada, kita lihat. Manado sudah minta untuk dibuka cabang, ya kan? Palu sudah minta buka cabang. Siapa lagi? Sumatera dalam waktu dekat buka cabang. Riau buka cabang. Bandung juga saya dengar-dengar buka cabang. Gimana coba kalau sudah kayak gitu? Indah kan? Indah. Coba bayangkan. Jadi kita nggak dianggap sepele lagi. Orang yang suka menghina, menghujat umat Islam hari ini cenat-cenut gini, deg-degan mereka. Waduh, ada api bahaya. Ada pergerakan pemurtadan di satu wilayah, ada api yang akan turun ke lapangan. Nah, untuk itulah saya menghimbau pada teman-teman sekalian, yuk mari kita kemudian bahu-membahu untuk bagaimana bisa membentengi akidah umat. Tidak mesti kita itu hebat Islam, tidak mesti kita itu harus menguasai sepenuhnya Al-Quran, tidak mesti kita itu punya pendidikan tinggi, tidak mesti kita itu merasa pantas untuk menjadi pendakwah. Nggak penting. Yang kita butuhkan adalah berjamaah, bersatu di dalam satu wadah ukhuwah Islamiyah. Gitu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin memprotes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bentar ya. Iya bang, bentar ya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman Muslim yang ada di bawah dan juga penonton, jadi ini sesi untuk teman-teman Muslim yang ingin menyapa atau ada yang ingin ditanyakan ke Bang Zuma, atau ada yang baru login nih, terus masih ada sesuatu yang ada yang ingin ditanyakan gitu. Silahkan gabung bersama kita di sini. Tapi saya usahakan teman-teman yang sudah gabung di Laskar API yang saya naikkan, kayak gitu ya, yang sudah menggunakan logo API, dan kemudian saya berikan waktu 3 menit untuk menyapa dan bertanya. Selanjutnya buat teman-teman yang belum mendaftar menjadi anggota API, teman-teman bisa langsung ke akun Apologet Islam Indonesia. Akunnya ini yang sudah saya besarkan. Teman-teman klik saja akun tersebut, kemudian langsung ke profil akun Apologet Islam Indonesia. Nah, di bio profil tersebut sudah ada link untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota API. Atau teman-teman bisa klik saja di Google, yaitu ketik saja apologetislamindonesia.org.
Teman-teman bisa isi data-datanya seperti nama, alamat, kemudian melampirkan nomor kartu identitas KTP dan juga mengupload KTP-nya untuk cara pendaftarannya. Kemudian teman-teman langsung ditunggu saja untuk diverifikasi terlebih dahulu, menunggu dari 1 sampai dengan 14 hari kerja untuk diverifikasi. Untuk syaratnya apa saja? Syaratnya itu adalah 17 tahun ke atas yang memiliki kartu identitas KTP, kemudian beragama Islam, dan untuk pendaftarannya tidak dikenakan biaya administrasi, gratis. Seperti itu ya. Nah ini teman-teman sudah ada tuh, teman-teman yang lain sudah ketik untuk link pendaftarannya www.apologetislamIndonesia.org. Silakan Pak Nasri Suharman, ada yang ingin disampaikan Mbak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Moga sihat selalu Bang Zuma, Jonathan Nandar, Bang Krios dan semua Ustaz Sugi, Abang Handi. Sebab saya memang hari-hari dengar Amin. ikut Bang Zuma dari 2019. Cuma itu bang, apa saya nak cakap dia lah. Sebenarnya saya dah masuk, saya dah lupa dah. Saya tak nak jumpa Bang Zuma. Iya, gimana? Teringin juga mau pergi Makassar. Saya punya isteri dekat Riau. Saya di Oh Malaysia. iya, Makassar dia udah dekat. Cuma apa tadi saya cakap Bang Zuma? Saya selalu banyak cakap. Apa tadi saya cakap Bang Zuma ya? Iya, gimana bang? Gini Bang Zuma, sebenarnya bagi saya pun berterima kasih juga sebab ada Bang Zuma. Dulu saya tak tahu apa itu, siapa itu Paulus, apa itu kitab Markus, apa itu kitab Lukas, apa itu kitab Matius. Tapi bila ada debat dekat Indonesia, Apologet Indonesia ni, diskusi lintas agama, dekat situ saya tahu. Sebab saya dekat Malaysia tak ada benda ni, tak ada perdebatan diskusi antara Islam dan Kristian. Kalau yang ada pun diskusi antara akidah, iaitu Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita orang rakyat Malaysia ni tak ada yang tahu apa itu, mana apa nama kitab-kitab tu. Kita orang tak tahu mana yang baru, mana yang lama. Jadi disebabkan adanya Apologet Indonesia, perdebatan lintas agama, alhamdulillah lah, dapatlah saya ni tahu sikit demi sedikit dan simak sikit demi sedikit. Dan terutama sekali dengan Abang Nandar lah. Abang Nandar, wah, tak dapat masuk di akal dia punya cari dekat mana dia dapat kitab tu. Iya, itu iya, saja iya. Bang Zuma. Terima kasih banyak Bang Zuma. Alhamdulillah dapat bercakap dengan Bang Zuma. Iya, alhamdulillah Bang Nasri. Itu saja Bang Zuma. Sehat selalu. Salam sihat sama selalu. keluarga. Amin. 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 Semoga kuat sentiasa. Siapa yang menghujat tu, dia tak akan kenal apa itu Islam. Dia tak kenal Islam ni berpegang kepada original teks, tidak berpegang kepada terjemahan. Kami ada ulama, kami ada sanad, kami ada ustaz untuk rujuk, bukan nak rujuk dekat orang Kristian. Kami ada ulama. Jadi itulah mana yang menghujat. Saya pun sedih Bang Zuma sebenarnya apa yang Bang Zuma kena hujat dengan Papa. Lepas tu dengan Edis. Lepas tu saya pernah masuk dekat Agiata, dengar dia hujat Bang Zuma. Lepas tu si siapa yang gigi besar tu, saya pun tak boleh terima. Kadang-kadang saya pun terasa, pernah juga keluar air mata saya bila dia orang menghujat Bang Zuma yang sebaik-baiknya. Seorang yang kuat, bagaikan lelaki boleh mengeluarkan air mata, susah tu. Seorang lelaki yang boleh mengeluarkan air mata. Saya memang salut sama Bang Zuma. Mudahan dapat ketemu Bang Zuma di Makassar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Amin. Amin. Moga sihat selalu je Bang Zuma. Amin. InsyaAllah. Sama-sama, akhi. Okey, itu Abang saja Bang host. Nasri. Terima kasih Ya, banyak ya siap. host. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda Kurios. Aku diturunin aja kalau ada gantian yang mau gantian. Dinda lancar ini materi Ibraninya. Alhamdulillah. Siapa udah- aja yang ikut, Dek? Rata-rata sih newcomer, pendatang baru, dan antusiasnya alhamdulillah baik, bagus. Terus
apa ya, saya kasih PR, tulis dulu dari abjadnya, namanya apa, nanti diterangin lagi. Mereka sih antusias sih bang, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi pengganti Bang Zuma selanjutnya nih insya Allah. Gimana mau ganti orang belajar Ibrani juga gimana nih? Enggak lah, apa semua tuh apa ya, Bang Zuma tuh apa ya, semangatnya itu loh yang ini loh yang bikin orang-orang jadi tambah bersemangat. Dan yang dibilang sama Mas Nandar itu benar, bahwa kelihatannya aja Bang Zuma tuh keras, tapi kok ditemuin itu kita ngobrol itu dipegang tangannya, terus dia intens sama kita, ngeliat mata, dan sangat apa ya, menghargai orang bicara. Seolah kalau kita lagi berdua bicara sama kita tuh orangnya spesial gitu. Nah nanti berbicara sama teman-teman yang lain juga, dia juga orangnya spesial. Jadi apa ya, Bang Zuma tuh sangat menghargai person by person, orang dengan orang itu bagaimana. Ya mungkin kalau kita lihat di stage atau di sini tuh memang beliau ini ya ganas, galak dan segala macam, tapi udah ketemu enggak sama sekali. Sangat santun dan lembut orangnya, masya Allah. Mantap bang. Wah, Nanti aku kirim ya. langsung merah itu hidungnya Bang Zuma. Wah, Ade Sadni juga nih. Mungkin diajarin sama Bang Zuma ini santun, masya Allah. Biarpun dia lebih muda, dia pun sangat santun. Ini teman-teman harus tahu ini kesantun, masya Allah. Adabnya sangat beradab. Ini Waduh, yang keren. jadi merah nih telinga saya nih. Masya Allah. Nanti kalau ini Dinda, kalau kelasnya sudah pada taraf membaca, saya ikut ya. Siap, abang. Siap, abang. Siap. Untuk melancarkan bacaan. Iya, siap, abangku. B-A, Abba, B-I-B, Baba, B-Ubu. Biar saya nanti ajarin Pak Bom Ibrani gitu lah. Siap, abangku. Adek, kalau Adek Sadli misalnya ada yang mau naik, aku diturunin aja nggak apa-apa. Gantian nama yang lain, biar Baik, dapat Bang. kesempatan juga. Iya. Siap Bang, baik. Ini selanjutnya ada Mbak Niye. Apa tadi Mbak yang ingin ditanyakan ke Bang Zuma? Iya gini loh, Bang Zuma, Iya. saya kan dulu pernah kerja di orang non Muslim ya Bang. Di situ saya asuh anak, sering dibawa-bawa ke gereja. Ya memang secara tidak langsung saya dibawa ke sekolah minggu anaknya kan, itu di situ. Saya juga waktu itu kan nggak tahu hukum ya. Saya suka ya ngadain anak-anak nyanyi gitu Bang. Sempet gitu ya. Terus sedikit banyaknya bos saya itu kasih iming-iming lah. Itu gimana ya Bang? Hukum. Yang ke gereja siapa? Saya sama anak-anak itu kan saya di situ pengasuh. Pas sama bos gitu. Oh, Gimana bosnya hukumnya, Bang? bosnya Oten. Ya, Terus, etnis tapi oten. terus, Saya suka diajak ke sekolah minggu gitu. Kan saya ngasuh di situ. Jadi oh kalau nggak anak apa-apa. sekolah minggu saya dampingi gitu. Itu pekerjaan. Memang ya, jadi memang bentuknya kok bukan gereja gitu. Tapi kan statusnya gereja. Tapi saya di situ nggak tahu gimana hukumnya. Saya maklum lah, awam ya Bang. Saya tahu gimana. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting setelah diketahui hati-hati aja gitu ya. Hati-hati, Ya, saya jangan udah sampai berhenti nanti. sekarang. Alhamdulillah. Jangan sampai kebablasan. Awalnya diajak antar anaknya, habis itu disuruh duduk mendengarkan, habis itu dikasih selebaran, disuruh ikut nyanyi. Itu jangan sampai terjadi. Setelah itu mimpi ketemu Yesus. Enggak ya? Udah. Ya cuma memang saya waktu itu kan nggak tahu, jadi suka ikut nyanyi. Saya pun banyak hafal lagu-lagu rohani ya Kan Bang. udah keseringan dengar. Dan mereka juga adalah ya karena suka dengan mungkin ya. Dan kadang kan dikasih seran nyanyian itu untuk dihafalkan. Terus ayat-ayat gitu Bang. Terus si bos kalau udah di mobil pulang dia ya
kayak orang iming-iming di Kristen mah begini begitu loh. Sempet jadi Iya. dulu saya ya nawam ya Bang, kadang mikir apa iya gitu. Alhamdulillahnya saya punya TikTok itu yang sama muncul itu FYP itu Batan Abang gitu ya. Di situ cuma umat Kristen yang Tuhannya terkutuk, yang begitu saya ingat itu percaya kenal Abang gitu ya. Kok begini? Dan itu benar kan? Terus saya ikut kenal Abang yang ya saya mulai belajar. Galatia 3:13. YouTube Abang. Ya, coba saya terharu loh Bang. Kata saya, kok begini? Saya bilang caranya seperti ini gitu. Terus saya pelajari dari YouTube Abang, dari ikut perdebatan gitu. Begini. Dan saya juga tahu itu kitab itu istilah Al-Quran tuh saya nggak tahu gitu. Saya original teksnya seperti itu gitu ya. Dan saya mulai ikuti Abang sampai sini gitu. Itu waktu saya kenal Abang, lihat ikuti Abang pas puasa. Terus saya tetap nggak kayak orang nggak tidur gitu. Saya ikutkan subuh pagi. Dari situlah saya mulai tercerahkan gitu loh Bang. Alhamdulillah. Oh ternyata seperti ini. Anak-anak saya kadang komen gitu Bang, bilangnya ngapain sih denger kayak gitu. Cuma saya alihkan, saya bilang biarin dengan dunia ibu gitu, maksudnya yang penting kan untuk baik gitu. Itulah. Ya alhamdulillah semakin kuatlah iman saya Bang. Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Sama-sama. Ada isu kan untuk melarang debatan itu. Aduh saya sempat juga, saya bilang mau gimana gitu. Ya alhamdulillah lah Bang, saya makasih untuk semua apologet. Makanya waktu dihujat itu saya agak emosi gitu. Iya. Makasih banyak Bang. Oke. Sama-sama Ukti nih sehat selalu, jaga diri baik-baik. Iya. Oke, Abang Mbak. Bang yang menghujat. Makasih ya Sadli. Siap, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu Ibu. Nih kita gantian dengan yang lain ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Sitaro. Bang Sitaro, Bang silakan. Suma. Ya dek. Iya, nambahin yang tadi yang Siap. Bang Suma ngomong. Ya, intinya kita itu sekarang generasi perintis, bukan generasi pewaris, Bang. Jadi diharapkan kita satu sama lain bisa bergandengan tangan, kita sama-sama rapatkan barisan, kita buktikan bahwa Islam itu bisa bersatu, Islam itu kuat. Sama yang kedua, Bang, ini banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman. Saya juga menyampaikan aja. Bang Zuma ini vitaminnya apa gitu ya? Kok debat sampai pagi, terus nanti tahu-tahu pagi udah live lagi. Banyak Bang yang nanyain Bang. Mungkin bisa diceritakan Bang. Vitamin, berburu vitamin. Ya semangat aja, semangat. Ketika saya membayangkan ya, saya masih tidur, masih ingin tidur, tiba-tiba terbersit dalam pikiran, terbayang ada seorang anak tergopoh-gopoh dibawa ke sungai bersama dengan ayahnya dan ibunya. Lalu kemudian ada tokoh agama ingin mencelupkan anak dan orang tuanya ke sungai tersebut. Itu yang membuat saya terbangun. Saya tidak ingin itu terjadi. Pada saat dulu mereka kemudian membaca Quran di surau, membaca Quran di mushallah, belajar Iqra, alif, ba, ta, sa. Tiba-tiba mereka berdoa dengan nama Tuhan yang aneh, Tuhan yang berasal dari Yunani sana. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Ya semata-mata karena hanya itu. Makanya sudah kelihatan seperti ini modelnya. Itu karena kekhawatiran itu aja.
kekhawatiran waktu masa kecil kita sama-sama ke masjid, begitu ketemu dewasa sudah menggunakan pakai jas, tempat ibadahnya sudah berbeda, dan ibadahnya pun bukan lagi Jumat tapi hari Minggu. Itu yang membuat saya, ya Allah ya Karim. Nah, itulah yang membuat kemudian membuat saya kemudian susah untuk terlena di dalam pembaringan. Tapi kalau vitamin C ya tetap ada dong, vitamin C-nya tetap ada. Iya kan? Atau Mamanya anak-anak itu yang belikan. atau kopi campur Masako enggak, Bang? Kopi campur Masako itu cuma istilah aja. Saya bukan penikmat kopi. Itu hanya sebagai penyemangat dalam diskusi aja. Tapi yang pasti saya juga minum vitamin. Ini vitaminnya, ya. Minum vitamin C, dan ini kemarin dibelikan sama Mbak D. Alhamdulillah, beliau orang baik, memperhatikan sahabat-sahabat, dan bukan cuma memperhatikan Bang Zuma aja. Jangan dipikir Mbak D itu memperhatikan teman-teman apologet yang lain juga yang ingin yang membutuhkan sesuatu, dan beliau mampu pasti dibantu, gitu ya teman-teman. Tetap vitamin kita minum ya supaya kita tetap sehat, karena tentu kalau kita mencintai seseorang kita tidak ingin orang itu sakit, dan saya pastikan netizen akan bersedih kalau Bang Zuma yang sudah memberikan sedikit ya pengetahuan kemudian tiba-tiba sakit, dan itu juga saya nggak mau. Kalau Bang Zuma sakit, sekuat apapun kemudian adik-adik saya di lapangan, pasti mereka itu akan merasa kehilangan. Nah, itu saya tidak inginkan. Tetapi yang pasti dengan semangat itu, begitu datang Dinda Hendra dan kru untuk menawarkan, Bang kita kayak gini, tidak ada kata tidak. Saya pelajari, saya renungi, saya telaah, wah ini yang benar. Daripada saya berjuang sendiri selama ini, mending kita rangkulan, membuat satu wadah untuk membangunkan umat Islam khususnya di Indonesia, untuk menyadari bahwa di sekeliling kita banyak gerakan-gerakan yang intinya ingin memurtadkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mungkin kita tidak sadari, tetapi ya mulai sekarang kita harus sadar bahwa mereka benci kepada Bang Zuma karena salah satu kemudian batu sandungan di dalam misi mereka itu ya Bang Zuma. Apalagi dengan adanya lembaga API ini, wow, mereka merasa sangat terancam. Kalau sudah ada perkumpulan di setiap provinsi, API tersebar di mana-mana pamfletnya, ya, Temu Akbar, kemudian API Apologet Islam Indonesia, pasti lawan Islam itu akan gemetaran, ya. Itulah intinya, bahwasanya waktu ini sangat singkat kemudian, dan karena singkatnya waktu itu sayang kalau dibuang percuma. Kalau hanya ingin tidur lelap lalu kemudian kita melupakan umat, itu saya rasa perbuatan yang konyol menurut saya. Hanya mementingkan diri, sholat hanya untuk sholatnya sendiri, tapi dia tidak peduli terhadap umat. Saya kira begitu, Dinda Hendra yang baik hati. Mungkin salah satunya juga Laskar API yang selalu memberikan energi booster ke Abang ya Bang ya. Nah itu dia, itu yang ingin saya katakan setelah sesi ini. Nah, dengan adanya API kemudian, wow keren sekali. Saya lihat di Telegram, di grupnya, ya Allah ya Karim, segitu hebatnya umat Islam ini cinta yang terhadap agamanya. La haula wala quwata illa billah. Islam benar-benar agama jihad. Ya, saya lihat itu pergerakan baru beberapa jam sudah 2.000, 3.000. Ini ngomong apa aja di dalam. Ternyata isinya daging semua. Yang mereka ceritakan itu daging semua. Bercanda tetapi untuk kemaslahatan umat. Ini yang saya suka. Bercanda tapi untuk kemaslahatan umat. Begitu saya periksa ID-nya satu-satu loh.
Ini kan orang kerja, ini orang kerja, ini bukan pengangguran, tapi kok sempat-sempatnya dia memperhatikan agama. Salut buat Laskar API, Masya Allah, antum luar biasa. Salut. Hebat. Sama satu lagi Bang, Ya, mungkin seperti itu. Ya, makasih Bang Zuma. Mungkin satu lagi, kita atas nama API juga terima kasih semua buat Laskar API yang sampai detik ini tetap bisa bergandengan tangan bersama-sama, terutama kepada para admin yang bekerja 24 jam Bang ya. Bekerja 24 jam tanpa ada henti. Kita atas nama API, Bang Zuma mengucapkan banyak terima kasih. Semangat terus ke depannya. Kita sama-sama bersatu, kita tunjukkan bahwa Islam itu kuat, Islam itu bersatu. Iya, Silakan betul. Bang. Iya, benar sekali ya. Jadi satu kebanggaan saya tuh karena bersama dengan orang-orang, dibilang orang pilihan, boleh saya katakan seperti itu ya. Karena orang-orang yang ada di API ini adalah orang yang mudah diatur, tidak pembangkang, mereka amanah sejauh ini ya, mereka amanah. Kemudian rasa persaudaraannya itu sangat kuat, dan mereka menyadari bahwa visi dan misi serta keberadaannya itu berawal dari niatan yang sama, bagaimana menjaga, membentengi akidah umat Islam. Sehingga ya itu dia, mereka tanpa pamrih, mereka tidak neko-neko, mereka tidak mengharapkan sesuatu apapun, imbalan atau apa ya. Bahkan ada di antara beberapa teman dari manajemen ya di sini, itu saya minta nomor rekeningnya, mereka nggak mau. Gila nggak tuh? Ada yang saya minta nomor rekeningnya. Maksud saya, kalau kita dapat gift, kita bisa berbagi, meskipun secukupnya untuk beli kopi ya kan, paling tidak kita berbagi. Sudah ada beberapa yang saya minta tapi belum diberikan. Nah, itu wujud bahwasanya ya bisalah kita berjuang sama-sama dengan anak-anak ini. Perhatiannya, kemudian komunikasinya, antusiasnya, etos kerja di dalam menelaah tugas itu luar biasa. Oleh karena itulah ya saya juga semakin semangat. Ditambah lagi ide-ide yang ada muncul di dalam API, buka usaha untuk kemaslahatan umat. Dinda Hendra nelpon, Bang, ini ada dari ini. Gimana kalau kita manfaatkan ibu-ibu yang ada di Laskar API supaya mereka itu punya usaha sampingan? Ya udah, ayo. Memang itu tujuannya. Gimana kita bisa memperdayakan umat supaya mereka itu tidak kemudian hanya berkumpul, curhatan, tukar pikiran, tetapi mereka juga memperhatikan dapur mereka di rumah. Dan itu, wow, keren. Ide itu sangat luar biasa. Untuk itulah kemudian ya teman-teman yang punya niatan bisnis, punya jiwa bisnis rumahan yang tidak mesti membutuhkan modal besar, bisnisnya juga tidak apa ya, ya bergengsi lah ceritanya ya kan, bukan multi level marketing ya. Silakan ke Apologet Islam Indonesia, DM beliau. Insyaallah dengan Laskar API ini kita bisa memberikan sesuatu yang selama ini mungkin kita hanya menghayal gimana ceritanya mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan Dinda Hendra kita bergabung, ya insya Allah itu akan menjadi salah satu daya tarik kita untuk masuk ke API. Karena di API ternyata memperhatikan juga dari sisi pendapatan anggotanya, supaya tidak terlena dengan berkongko-kongko, bersama-sama menghabiskan waktu, tetapi ada manfaatnya. Begitu juga rencana dari Mbak D ya. Ini tinggal menunggu
izin dari Balai POM saja untuk izin produk dan izin edar. Kalau itu sudah keluar, apa nama produknya itu? Designing. Insya Allah beliau juga akan sisipkan untuk API. Ya, beliau sudah komitmen. Bang Suma, doakan usaha saya lancar. Saya juga punya niatan untuk ya minimal bisa bantu-bantulah teman-teman yang ada di API ini. Usaha skin scrap